Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa dengan NIM A1A323049. Saya berasal dari kelas R002. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas kuis mata kuliah Etika Bisnis, yaitu menganalisis 2 jurnal. Jurnal yang pertama yang berjudul Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis dalam Transaksi E-Komersi Membangun Kepercayaan Konsumen. Nah, jurnal yang kedua yaitu Penerapan Etika Bisnis terhadap Kepuasan Konsumen dalam Pandangan Islam. Baik, di sini saya akan membacakan analisis dari jurnal Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis dalam Transaksi E-Komersi Membangun Kepercayaan Konsumen, di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika bisnis dalam transaksi e-komersi dapat membangun kepercayaan konsumen. Nah, jurnal ini ditulis oleh Olivian Reski Fernando, Wanda Berliandes, dan Ella Juliani dari Universitas Muhammadiyah Riau. Hasil penelitian dalam jurnal ini merekomendasikan dan menekankan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika bisnis dapat secara signifikan membangun dan meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam konteks e-komersi. Kepercayaan konsumen adalah kunci keberhasilan. Nah, dan prinsip-prinsip etika bisnis berfungsi sebagai pedoman untuk mengatasi tantangan etis seperti transparansi informasi dan perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi. Adapun prinsip-prinsip utama yang ditekankan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen meliputi kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, di mana kejujuran sangat penting dalam penyajian produk, memastikan deskripsi dan harga sesuai dengan kenyataan. Karena informasi yang tidak akurat atau menyesatkan dapat merusak reputasi perusahaan dan menurunkan kepercayaan. Nah, selanjutnya transparansi. Nah, di mana transparansi dan perlindungan data ini menjadi aspek krusial di mana perusahaan e-komersi harus menerapkan kebijakan privasi yang jelas serta langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data dan autentikasi 2 faktor untuk memberikan rasa aman kepada konsumen saat bertransaksi. Selain itu, akuntabilitas menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab atas produk dan layanan dengan memberikan respon cepat dan solusi memuaskan terhadap keluhan, yang pada akhirnya akan memperkuat loyalitas. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa etika bisnis dalam e-komersi bukan hanya sekedar kewajiban moral, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang efektif untuk mempertahankan loyalitas, mendapatkan reputasi positif, dan menciptakan daya saing yang lebih tinggi di pasar digital yang ketat. Bisnis yang mengedepankan etika dan akan menciptakan hubungan yang lebih kuat dan pengalaman berbelanja yang jujur, aman, dan memuaskan bagi konsumen. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, jurnal yang kedua yang berjudul Penerapan Etika Bisnis terhadap Kepuasan Konsumen dalam Pandangan Islam oleh Ahmad Syafiq membahas peran penting etika bisnis, khususnya dalam perspektif Islam. Nah, terhadap pencapaian kepuasan konsumen, jurnal ini menyatakan bahwa seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi publik, etika bisnis menjadi sangat penting tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, tetapi juga untuk mewujudkan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen dianggap sebagai salah satu indikator kepedulian perusahaan terhadap konsumen. Nah, yang menipis anggapan bahwa perusahaan hanya meningkatkan keuntungan semata. Ada konsep etika bisnis dan kepuasan konsumen. Secara umum, etika bisnis didefinisikan sebagai perangkat aturan atau moral yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis. Nah, ini bertujuan untuk mencapai pertukaran yang saling menguntungkan. Etika bisnis memiliki hubungan erat dengan kepuasan konsumen karena dapat mendorong terjadinya ikatan hubungan yang kuat antara konsumen dan perusahaan. Nah, ikatan ini memungkinkan perusahaan memahami harapan dan kebutuhan konsumen secara seksama. Nah, selanjutnya
sehingga dapat memaksimumkan pengalaman yang menyenangkan dan minimumkan pengalaman yang kurang menyenangkan, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan konsumen. Faktor penentu kepuasan konsumen adalah persepsi konsumen terhadap penerapan etika bisnis yang berfokus pada 3 dimensi: kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Selanjutnya ada etika bisnis dalam perspektif Islam, di mana jurnal ini secara khusus menyoroti etika bisnis Islam yang menuntut dan mengarahkan umat muslim untuk bertindak sesuai dengan ketentuan halal dan haram Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas ekonomi. Nah, terdapat 5 aksioma etika bisnis dalam Islam, yaitu 1. Prinsip kesatuan atau tauhid keesaan, menjadikan keridhaan Allah sebagai pondasi utama mengikat kegiatan bisnis sesuai dengan syariahnya. Yang kedua yaitu prinsip keadilan atau keseimbangan, di mana menuntut sikap dan perilaku yang seimbang dan adil, mencakup kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterusterangan. Yang ketiga yaitu prinsip kebenaran, di mana prinsip kebenaran ini menekankan niat, sikap, dan perilaku benar, termasuk kebijakan, kerelaan, dan keramahan, dan kejujuran tanpa penipuan dalam seluruh proses bisnis, serta keharusan memenuhi perjanjian. Yang keempat yaitu prinsip kehendak bebas atau kebebasan. Ini memberikan kebebasan penuh dalam beraktivitas bisnis selama tidak melanggar kaidah Islam kecuali ketidakadilan dan riba, dengan tuntunan menempati janji atau perjanjian. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu prinsip tanggung jawab atau pelaku bisnis memiliki tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnisnya, mengingat harta adalah amanah Tuhan. Nah, etika Islam juga ditetapkan dalam 3 bidang ekonomi. Etika Islam juga menetapkan 3 bidang ekonomi, di mana produksi harus memperbaiki kondisi material dan moralitas bermotif al-ruifme dan mendatangkan maslahat serta menghindari barang haram. Nah, yang kedua yaitu distribusi, di mana harus berdasarkan kebebasan dan keadilan pemilikannya, melarang penimbunan atau ihtikar, serta harus jujur dan transparan. Dan konsumsi yaitu bertujuan utama sebagai sarana penolong untuk beribadah, memperhatikan barang atau halalan thayyiban, bermanfaat, dan kuantitasnya tidak berlebihan atau kikir. Selanjutnya ada kepuasan konsumen dalam pandangan Islam. Nah, dalam perspektif Islam, kepuasan seseorang muslim disebut qanaah, yang merupakan cerminan kepuasan hariliyah maupun batinilah, yang terkait dengan keimanan dan melahirkan rasa syukur. Berbeda dengan pandangan konvensional yang berorientasi pada maksimalisasi utility atau kepuasan. Nah, konsumsi dalam Islam harus berorientasi pada pengoptimalan masalah, kebaikan atau manfaat. Nah, masalah akan terwujud ketika nilai berkah optimum dapat memenuhi, sehingga konsumen akan selalu berupaya mengoptimalkan berkah kepuasan menurut Islam yang harus dipertimbangkan. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu etika bisnis berfungsi sebagai seperangkat aturan moral yang krusial untuk membangun ikatan kuat antara perusahaan dan konsumen, yang pada gilirannya merupakan faktor penentu utama dalam mencapai kepuasan konsumen. Nah, dalam perspektif Islam, etika bisnis yang didasarkan pada prinsip tauhid atau keesaan, keadilan atau keseimbangan, dan kebenaran mewajibkan pelaku usaha untuk beroperasi sesuai dengan syariat. Nah, penerapan etika bisnis yang berfokus pada dimensi kejujuran, keadilan, dan kebenaran tidak hanya meningkatkan pendapatan perusahaan, tapi juga menegaskan kepedulian perusahaan terhadap konsumen. Nah, sekaligus memaksimumkan pengalaman positif konsumen yang merupakan kunci untuk mewujudkan kepuasan konsumen secara berkelanjutan. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.